Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Siti Nurdianti, sahabat baik kamu. Oke, sekarang saya mau kamu membuang sampah dalam pikiran kamu supaya hidup kamu itu lebih bahagia dan lebih produktif. Namanya juga sampah ya, sudah pasti adalah barang nggak berguna yang seharusnya kita buang. Tapi ternyata di luar sana ada juga loh, orang yang hobi banget mengumpulkan sampah. Dan tahu nggak, selain sampah dalam bentuk fisik yang terlihat oleh mata telanjang, ada juga loh sampah pikiran. Nah, kalau sampah kita bisa langsung membuangnya saja ke tempat sampah atau mendaur ulang menjadi suatu yang lebih berguna. Nah, tapi kalau itu adalah sampah di dalam pikiran, gimana ya cara membuangnya? Saya akan lebih dalam menggali tentang sampah pikiran. Coba deh, kamu ingat-ingat lagi. Pernah nggak di pikiran kamu muncul kata-kata seperti ini? Yah, kayaknya aku nggak menarik sama sekali deh. Atau, pasti aku jadi bahan tertawaan deh. Dan kalimat-kalimat sejenisnya. Nah, ternyata itu tuh yang dimaksud dengan sampah pikiran. Dan seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, yang namanya sampah itu ya seharusnya dibuang. Karena kalau dibiarkan bahkan sampai menumpuk di kepala, sampah-sampah itu bisa bikin kesehatan mental dan jiwa kamu itu terganggu. Jangan sampai ya. Yuk sekarang kita detox mental kamu. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan hingga tahun demi tahun. Kita semua menyimpan banyak banget sampah di pikiran. Entah itu karena kegagalan di masa lalu, kebencian, dan kemarahan terhadap seseorang, atau berita-berita dan informasi hoak. Nah, jika semua itu dibiarkan mengendap, apalagi kalau sampai berpuluh-puluh tahun lamanya, wah, bisa dibayangkan kan sekotor apa pikiran kamu. Kalau bisa dilihat, pasti nggak beda dengan tempat pembuangan sampah akhir di kota-kota besar deh. Itulah kenapa kita harus mendetoks mental kita. Karena pikiran yang bersih adalah kunci hidup lebih bahagia dan lebih produktif. Apa sih yang dimaksud dengan detox mental? Oke, jadi artinya kamu membatasi diri dari berbagai pikiran yang bikin perasaan jadi negatif. Setelah itu menggantinya dengan pikiran-pikiran lain yang membuat tenang, damai, dan bahagia. Cara membersihkan pikiran dari sampah dengan cara menulis. Ada banyak sekali manfaat nggak terduga yang bakal kamu dapatkan dari kebiasaan menulis loh. Terutama bagi kamu yang sering merasakan tertekan karena ada banyak energi negatif menumpuk di dalam diri kamu. Salah satunya adalah menyingkirkan sampah-sampah dari dalam pikiran yang menjadi racun bagi jiwa dan tubuhmu. Eits, tapi di sini maksudnya bukan asal-asalan menulis seperti kamu nulis buku harian semasa sekolah dulu ya. Pastikan kamu menulis sesuai dengan fakta dan pengalaman sebenarnya yang terjadi. Lepaskanlah semua emosi dan jangan menahannya. Dengan begitu, kamu bisa terbebas dari tekanan dan terhindar dari luka. Gratitude Journal. Berisi hal baik apa saja sih yang kamu syukuri? Gratitude Journal juga bisa jadi obat terbaik untuk menyingkirkan segala jenis sampah pikiran loh. Yang utama adalah rasa syukurmu kepada Sang Pencipta. Selain itu, kamu juga bisa mengungkapkan rasa terima kasih kepada orang-orang yang punya jasa besar kepada kamu. Kebiasaan mengisi gratitude journal ternyata terbukti dapat meningkatkan suasana hati sekaligus produktivitas seseorang. Yuk coba salurkan emosi negatif kalian yang dapat memicu stres, kecemasan lewat jurnal syukur ini sekarang. Jadilah teman terbaik untuk dirimu. Membuang sampah pikiran selanjutnya adalah dengan menjadi teman-teman terbaik untuk dirimu sendiri. Gimana caranya? Gampang. Nah, kalian cukup dengan memilih 3 hal negatif atau 3 situasi pemicu kemunculan sampah dalam pikiran kamu. Kemudian tuliskan semuanya dalam buku dan bayangkan diri kamu adalah teman terbaik idaman semua orang. Berikan tanggapan terhadap hal-hal tersebut. Mendengar respon dari sosok teman terbaikmu itu akan muncul perspektif baru yang perlahan akan mengikis satu persatu sampah pikiran yang memenuhi diri kamu. Nah, tidur juga bisa bersihkan otak dari sampah dan racun. Jadi, saat kita tertidur, otak kita tidak hanya mengisi ulang, namun juga membersihkan diri dari racun dan sampah.
Akumulasi sampah di dalam otak menurut para ahli dapat menyebabkan penyakit-penyakit seperti Alzheimer. Saat kita tidur, otak kita melakukan lebih dari sekedar mengisi ulang untuk esok hari. Otak juga melakukan pembersihan dengan proses yang diharapkan para ilmuwan dapat mengarah pada pengobatan penyakit-penyakit atau otak kotor seperti Alzheimer. Tidur dapat mengeluarkan racun-racun dari otak yang terakumulasi di siang hari. Menurut sebuah penelitian yang dapat mengubah pemahaman mengenai tujuan biologis dari tidur. Studi ini menunjukkan bahwa otak memiliki keadaan-keadaan fungsional yang berbeda saat tidur dan ketika bangun. Fungsi restoratif dari tidur sepertinya merupakan hasil dari pembersihan aktif sisa-sisa aktivitas syaraf yang terakumulasi selama bangun. Para peneliti mengatakan studi tersebut mengungkapkan bahwa metode unik pembersihan sampah yang dilakukan otak disebut sistem glimfatik. Sangat aktif saat kita tidur, membuang racun-racun yang menyebabkan penyakit Alzheimer dan kelainan syaraf lainnya. Selain itu, para peneliti juga menemukan bahwa saat tidur sel-sel otak mengecil ukurannya, membuat sampah dapat dibuang dengan lebih efektif. Menggunakan mikroskop 2 foton untuk menyelidiki otak tikus, para peneliti menemukan apa yang mereka sebut sistem pembuangan yang menempel pada saluran-saluran darah, otak dan memompa cairan tulang belakang otak. Selain jaringan otak, membuang sampah ke dalam sistem peredaran darah dan hati untuk disaring. Para peneliti mengatakan karena pemompaan CSF melakukan energi besar, barangkali memang lebih baik dilakukan saat otak tidak sedang sibuk memproses informasi selama waktu bangun. Para ilmuwan ini juga menemukan bahwa otak menciut 60% saat tidur, sehingga cairan CSF dapat mengalir lebih bebas. Penemuan-penemuan ini memiliki implikasi signifikan bagi pengobatan penyakit otak kotor seperti Alzheimer. Memahami secara akurat bagaimana dan kapan otak mengaktifkan sistem glimfatik dan membersihkan sampah merupakan langkah kritis pertama dalam upaya memodulasi sistem ini dan membuatnya bekerja lebih efisien. Nah, bagaimana cara menghilangkan sampah dari pikiran? Pengamatan ini menunjukkan bahwa olahraga dan tidur merupakan pendorong pembuangan limbah otak yang independen dan kuat. Otak bisa dibilang merupakan organ tubuh yang paling kompleks, jadi sudah sepatutnya otak mengembangkan metode unik untuk membersihkan limbah guna membuka jalan bagi pemikiran dan ide baru. Apa itu sampah emosi? Nah, sampah emosi adalah tumpukan cara pandang negatif terhadap situasi yang terjadi dalam diri kita sehingga terjadi kemarahan, kebencian, keserakahan, dan emosi destruktif lainnya. Sampah emosi ini terkait dengan diri sebagai mental korban. Nah, sekian dulu pembahasan hari ini dari saya. Masih ada saya, Siti Nurdianti, sahabat baik kamu. Tetaplah semangat, teruslah berbagi, dan saling menyayangi. Bye-bye.